Shalom saudara, saat ini saya akan membahas tentang bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ada banyak orang yang tidak percaya dan meragukan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, bagaimana membuktikannya saudara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati, Tuhan Yesus memberkati Anda. Alkitab sangat jelas mengajarkan tentang kealahan Yesus Kristus. Yang pertama, apa kata Alkitab tentang kealahan Yesus? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Saudara, dalam ayat ini jelas bahwa firman atau Yesus, ya, di situ disebutkan bahwa Yesus atau firman itu adalah Allah. Yohanes yang adalah murid Yesus sebagai saksi mata pada waktu itu mengetahui dan mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Nah, jadi berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 itu sangat jelas di sana bahwa menyatakan Yesus atau firman itu adalah Allah. Nah, saudara, kemudian di dalam Titus pasal 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara, dalam ayat ini ditekankan bahwa kemuliaan yang maha besar dan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang mulia dan juru selamat dunia. Itu kata Alkitab, itu kata firman Tuhan tentang Yesus. Dalam Roma pasal 9 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin." Melihat ayat ini, kita teringat akan nubuat Yesaya di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Di sana dikatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Saudara, tahukah saudara bahwa jarak antara Yesaya dan Yohanes itu kurang lebih sekitar 1600 tahun. Yang uniknya mereka menceritakan hal yang sama di waktu yang berbeda, yaitu tentang ketuhanan atau kealahan Yesus Kristus. Nah saudara, kemudian yang kedua, bukti yang kedua, Yesus sendiri menyatakan bahwa ia adalah Allah. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Kemudian di dalam ayat 38, "Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Karena di dalam teks ini Yesus sedang memperkenalkan dirinya kepada manusia bahwa ia adalah Allah bagi mereka yang percaya beroleh hidup yang kekal dan dapat merasakan serta menikmati hadirat Allah itu sendiri. Tetapi bagi mereka yang menolak, selain hukuman kekal, mereka tidak akan pernah merasakan bahkan menikmati hadirat Allah itu, saudara. Kemudian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, di sana firman Tuhan berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya." Kemudian di dalam ayat 11,
Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Melalui ayat ini Tuhan Yesus ingin menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia itu percaya kepadanya. Ya, supaya manusia itu tahu dan mengenal, supaya manusia itu percaya kepada Kristus. Ya, akan apa yang dibuat oleh Yesus, Yesus sendiri telah membuktikan tentang keilahiannya itu. Ia menegaskan tentang keilahiannya di dalam perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, yang menunjukkan keilahian Kristus itu. Jadi Yesus sendiri membuktikan kealahannya melalui mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib supaya orang menjadi percaya kepadanya. Yesus sendiri telah menyatakan, telah membuktikan, telah menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah atau dirinya adalah Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang dilakukannya, melalui kehadirannya ke dalam dunia. Sebenarnya ia ingin mengatakan kepada dunia, kepada kita, bahwa ia adalah Allah. Cara bukti yang ketiga, para rasul menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 33, di sana dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, para rasul yang adalah saksi mata memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak sekedar melihat dengan mata, tetapi mereka percaya dan menjadi saksi-saksinya. Mereka memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan kemanapun mereka pergi, dan sampai pada kematian mereka pun mereka memberitakan Yesus yang adalah Allah. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, di sana dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Melalui ayat ini para rasul juga meyakinkan banyak orang untuk percaya kepada Yesus supaya mereka diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemudian di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lagi-lagi bahwa Lukas juga menjadi saksi bahwa Yesus yang lahir sebagai manusia yang dikandung oleh Maria dari benih Roh Kudus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Para rasul menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka menjadi saksi, dan mereka percaya, dan mereka memberitakan tentang keilahian Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, saudara, pengakuan setan atau iblis tentang kealahan Yesus. Nah, ini sedikit unik Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah peristiwa waktu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ada seorang yang kerasukan roh jahat, dan tidak ada seorang pun yang mampu menjinakkan dia. Orang yang kerasukan roh jahat itu sering dibelenggu dengan rantai, tetapi ia sering memutuskan belenggu itu. Dan tidak ada satupun orang yang bisa membelenggu dia, yang menjinakkan dia. Suatu saat datanglah Tuhan Yesus, seperti diceritakan di dalam Lukas pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Roh jahat atau iblis itu tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tinggi. Ia pun takluk pada Yesus, saudara. Ya, dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa setan pun
mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan masih banyak ayat lain yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Saudara, Yesus adalah Allah dalam berbagai perbuatan ajaib yang dicatat dalam Alkitab, seperti menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang timpang. Yesus menyembuhkan orang tuli, bahkan Yesus menyembuhkan orang kusta. Dan lebih dahsyatnya lagi, ia bisa membangkitkan orang mati. Nah, hal tersebut bukanlah hal biasa yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kalau Yesus manusia biasa, dia tidak akan mungkin bisa melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan masih banyak lagi pekerjaan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat yang ajaib, yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan itu adalah bukti, dan itu adalah catatan yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan ajaib itu, Yesus ingin supaya orang percaya kepada Dia. Dan juga melalui perbuatan-perbuatan ajaib itu, Yesus menunjukkan, membuktikan tentang kealahannya kepada dunia, kepada manusia, kepada saya dan saudara. Saudara, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga Anda terberkati dan semakin kuat di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.